Kadang-kadang ya, kisah sejarah yang paling luar biasa itu justru tersembunyi di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Coba deh bayangin, Anda lagi jalan-jalan di Taman Makam Pahlawan di Garut, Jawa Barat. Terus nemu satu nisan dengan nama Korea. Aneh kan? Nah, dari situlah penelusuran kita ini dimulai. Sebuah perjalanan untuk mengungkap kisah kepahlawanan yang, wow, benar-benar melintasi batas negara. Dan pertanyaan ini langsung muncul di kepala kan? Gimana ceritanya seorang pria asal Korea bisa jadi pahlawan nasional Indonesia? Gimana takdir bisa membawa seorang pemuda dari Wonju, Korea, sampai rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan sebuah bangsa yang ya sama sekali bukan bangsanya sendiri? Oke, yuk kita bedah ceritanya. Untuk bisa paham ceritanya, kita harus kenal dulu 3 identitasnya. Pertama, Yang Chil-seong, ini nama lahirnya di Korea. Kedua, Yanagawa Shichisei, nama yang dipaksakan ke dia waktu jadi tentara Jepang. Dan yang ketiga, Komarudin. Ini nama yang dia pilih sendiri, nama yang sampai sekarang terukir di hati rakyat Indonesia. 3 nama untuk satu perjalanan hidup yang luar biasa banget. Kisah hidupnya ini nggak dimulai dari pilihan bebas, jauh dari itu. Perjalanannya dimulai di bawah todongan senjata imperialisme. Ini adalah babak yang paling kelam dalam hidupnya, di mana takdirnya sebagai pemuda Korea justru ditentukan oleh ambisi perang bangsa lain yang menjajah negerinya. Jadi, dia lahir di Korea, tapi saat itu Korea lagi di bawah pendudukan Jepang. Yang Chil-seong ini bagian dari generasi yang identitasnya itu dicoba dihapus paksa. Sama seperti ribuan pemuda Korea lainnya, dia dipaksa masuk militer Kekaisaran Jepang. Kebijakan kolonial yang, ya ampun, brutal sekali. Dia dikasih nama paksa, Yanagawa Shichisei, terus dikirim ke Hindia Belanda, alias Indonesia. Waktu umurnya 23 tahun, dia mendarat di sini. Tapi catat ya, bukan sebagai penakluk. Dia datang sebagai alat dari kekuatan yang juga menindas tanah kelahirannya sendiri. Tapi, ya namanya juga sejarah, seringkali punya cara yang aneh buat membelokkan jalan hidup seseorang. Kekalahan Jepang tahun 1945 itu jadi awal dari babak baru yang mungkin gak pernah dia bayangkan sama sekali. Nah, momen inilah yang mengubah segalanya. Jadi, pas Jepang menyerah, mereka ini statusnya jadi tentara tanpa negara, terdampar di negeri orang. Sampai akhirnya di tahun 1946, takdir mempertemukan mereka dengan para pejuang kemerdekaan dari pasukan Pangeran Papak di Garut. Mereka sempat bertempur dan kalah. Nah, dalam kode etik militer yang mereka anut, kalah itu ya sama dengan mati. Jadi mereka udah pasrah aja, siap dieksekusi oleh musuh. Tapi, yang mereka terima itu bukan peluru, justru kemanusiaan. Mayor SM Kosasih, komandan pasukan, melihat sesuatu di mata mereka. Dia nggak lihat tentara penjajah, tapi sesama korban perang. Bahkan, waktu mereka siap-siap mau harakiri, ritual bunuh diri demi kehormatan itu, Mayor Kosasih langsung mencegahnya. Tindakan welas asih yang luar biasa ini benar-benar meruntuhkan semua yang mereka tahu tentang perang. Di detik itu, mereka nggak lagi lihat musuh, tapi saudara. Dan disitulah mereka membuat pilihan yang mengubah sejarah. Mereka akan mengabdikan sisa hidup mereka untuk kemerdekaan bangsa ini. Coba deh lihat nama-nama ini. Transformasi mereka itu bukan cuma soal taktik perang, tapi juga spiritual. Dengan bimbingan ulama setempat, mereka semua memeluk Islam. Sebuah langkah yang mengikat mereka jauh lebih dalam dengan masyarakat yang mereka bela. Yang Chil-seong menjadi Komarudin, Masahiro Aoki jadi Abu Bakar, Hasegawa jadi Usman. Ini tuh bukan sekedar ganti nama loh, ini adalah deklarasi identitas baru. Sebuah kelahiran kembali dalam ikatan persaudaraan iman dan perjuangan. Nah, dari sini perannya berubah total. Dia bukan lagi sekedar prajurit biasa. Dia jadi otak di balik beberapa operasi paling berani dalam perang gerilya di Garut. Nama barunya Komarudin itu punya makna filosofis yang dalam banget. Artinya, cahaya rembulan. Dan ini bukan sekedar nama panggilan biasa. Buat pasukan Pangeran Papak, ide-ide gerilyanya yang cemerlang itu dianggap seperti cahaya rembulan di tengah gelapnya malam yang menuntun mereka di saat-saat paling genting. Disinilah keahlian militer yang dia dapat dari pelatihan Jepang justru berbalik 180 derajat. Dipakai untuk melawan Belanda. Aksi dia yang paling legendaris itu sabotase Jembatan Wanaraja tahun 1947. Dia ini komandan pasukan elit kelompok putih, sekaligus ahli bom. Jadi Komarudin gak cuma mimpin, tapi juga ngerakit sendiri bahan peledaknya. Dia hitung semuanya dengan presisi tinggi untuk menghancurkan jembatan vital itu. Tujuannya, memutus jalur logistik dan gerak pasukan Belanda. Secara strategis, ini pukulan telak yang sukses melumpuhkan pergerakan Belanda di wilayah itu. Benar-benar sebuah mahakarya perang gerilya. Sayangnya, seperti banyak kisah kepahlawanan lainnya, jalan ini seringkali berakhir dengan tragedi. Justru karena keberanian dan kecerdasan mereka jadi target utama musuh. Ya, keberanian mereka jadi target.
Menurut catatan sejarah, ada yang membocorkan lokasi persembunyian mereka ke pihak Belanda. Dan tahu berapa harganya? Cuma 1.000 gulden. Jumlah yang menyedihkan sekali untuk menukar nyawa para pejuang yang nilainya nggak terhingga. Akibat pengkhianatan itu, di tahun 1949, Komarudin bersama dua sahabat seperjuangannya, Abu Bakar dan Utsman, akhirnya tertangkap. Mereka kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Saat di hadapan regu tembak, dengan warga Garut yang dipaksa nonton, mereka melakukan satu tindakan perlawanan terakhir yang bakal dikenang selamanya. Mereka menolak pakai seragam tahanan. Sebaliknya, mereka pakai kemeja putih bersih dengan selendang merah di leher. Mereka seolah menjadi bendera hidup, simbol dari bangsa yang mereka cintai sampai napas terakhir. Menurut kesaksian warga yang ada di lokasi, sesaat sebelum peluru regu tembak menghujam tubuh mereka, ketiganya meneriakkan satu kata yang menggema di langit Garut, satu kata yang jadi alasan mereka berjuang dan mati. Merdeka! Tapi kematian bukanlah akhir dari cerita Komarudin, sama sekali bukan. Justru pengorbanannya itu menabur benih warisan yang terus tumbuh, melintasi generasi dan juga batas negara. Jasadnya sekarang bersemayam dengan terhormat di antara para pahlawan bangsa lainnya di Taman Makam Pahlawan Tenjolaya. Di tahun 1975, negara Indonesia secara resmi menganugerahainya gelar pahlawan kemerdekaan. Dan sekarang, makamnya di Garut itu sudah jadi semacam jembatan sejarah. Sebuah monumen yang gak cuma dihormati oleh Indonesia, tapi juga jadi kebanggaan buat Korea Selatan. Ini bukti nyata kalau kepahlawanan itu gak kenal batas negara. Coba kita lihat perbandingan ini. Perjalanannya itu benar-benar sebuah transformasi yang luar biasa. Dia memulai hidupnya sebagai korban keadaan. Seorang tentara yang dipaksa bertempur untuk kekuatan yang menjajah negerinya sendiri. Tapi, dia mengakhiri hidupnya sebagai penentu takdirnya sendiri. Seorang pahlawan yang dengan sadar memilih untuk mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa lain. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah yang Chil Seong mengajarkan kita sebuah kebenaran yang universal, bahwa rasa cinta pada kebebasan itu bukan cuma milik satu bangsa. Kadang, tanah air sejati itu bukan cuma tempat kita lahir, tapi tempat di mana kita menemukan tujuan, menemukan kembali kemanusiaan kita, dan menemukan alasan untuk berjuang. Saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apa sih yang bisa membuat seseorang rela mati untuk sebuah tanah air yang bukan tanah airnya? Mungkin jawabannya ada pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang kita semua perjuangkan bersama.